wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang telah membimbing kita di saat banyak manusia yang tersesat dalam jalan kehidupan mereka. Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Kalau bukan karena karunia Allah, rahmat Allah, kebaikan Allah, maka kita tidak akan dapat merasakan nikmatnya hidayah ini. Karunia Allah. Allahumma salli wa sallim ala rahmatil muhdah. Kita tidak akan dapat Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya Allah, ala rahmatil semoga salat dan salam Muhammad ibn Abdullah senantiasa Engkau curahkan untuk rahmat yang Kau hadiahkan kepada kami, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Kembali kita berjumpa membahas Riyadhus Shalihin. Kita sampai ke bab Fadlil Ju', keutamaan lapar, wa khushunatil aish, hidup yang kasar, hidup yang penuh perjuangan, wal iqtisar 'alal qalil, mencukupkan diri dengan yang sedikit. Allahu Akbar, dengan yang sedikit. Apa? Al-ma'kul, makanan, minuman, dan pakaian. Di saat kita melihat orang-orang ya mungkin berpakaian dengan pakaian yang miliaran, ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta. Ini kita bicara keutamaan ya, kita bukan bicara hukum. Orang memakai baju mahal selama tidak berlebih-lebihan, selama tidak sombong buat dia, maka nggak apa-apa. Tapi lebih utama kalau dia biasa-biasa aja. Kita masuk ke hadis nomor 498. Yang sebelumnya kita sudah membaca hadis-hadis tentang bagaimana hidupnya Rasulullah SAW. Bagaimana pakaian beliau, bagaimana rumah beliau, bagaimana makanan beliau, bagaimana kondisi para sahabat Nabi. Bagaimana sebagian di antara mereka tatkala melihat para tabi'in, mereka sedang bakar kambing guling, ya Abu Hurairah diajak makan, dia mengingatkan bagaimana hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semua sepakat bahwa beliau hidup sederhana. Tatkala Allah memberikan rizki kepada beliau, beliau memilih untuk membawa rizkinya kepada kehidupan yang selanjutnya. Barakallahu fiik. Silakan dibaca hadis nomor 498. Bismillah. Hadis nomor 498. Wa an Khalid bin Umar al-Adawi qala khatabana Utbatu bin Ghazwan wa kana amiran ala al-Basrah فهدم الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حذا ولم يبق منها إلا سبابة كسبابة الإناء يتصبها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما bi khairi, itu bukan pakai tasydid, bi khairi ma bi hadratikum. فانتقلوا بخير
ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من سفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة بصيرة 40 عاما ولا يأتين عليه يوم وهو قضيض من الزحام ولقد رأيتني سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أصداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فتزرت بنصفها وتزرى سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رواه مسلم. Dari Khalid bin Umar al-Qadri, dia berkata, Abdullah bin Khoswan yang menjadi gubernur di Basrah pernah berkhutbah di hadapan kami. Pertama-tama dia memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah lalu berkata, Amma ba'du, sesungguhnya dunia kita ini telah mengingatkan akan kehancurannya dan melaju dengan cepatnya serta tidak tersisa darinya terkecuali hanya seperti sisa air di bejana yang sudah dituangkan oleh pemiliknya. Dan sesungguhnya kalian akan berpindah dari alam dunia ke alam yang tidak mengalami kebinasaan. Oleh karena itu, berpindahlah kalian dengan membawa bekal kebaikan yang ada pada diri-diri kalian, karena sesungguhnya diceritakan kepada kami bahwasanya satu batu pernah dilemparkan dari atas neraka jahanam menuju ke dasarnya. Maka batu itu melayang selama 10 tahun belum sampai ke dasar neraka tersebut. Demi Allah, jahanam itu akan tidaklah kalian dan telah diceritakan juga kepada kami bahwa jarak antara dua pintu gerbang surga itu 40 tahun perjalanan. Tapi pada suatu hari dipenuhi oleh orang-orang akan untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah saat itu kami tidak memiliki daun pohon, sampai terpaksa memakan hingga sisi mulut. Lalu aku menemukan kain selimut menjadi untuk diri sendiri dan saat pemilik, sehingga aku bersarung dan saat pun bersarung dengan separuh kainnya. Dan sekarang seorang pun dari kami melainkan gubernur di salah satu kota. Sesungguhnya aku kepada Allah dari diri saya besar, padahal di sisi Allah saya sangat. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ini cerita Khalid ibn Umar al-Adawi, salah satu tabi'in senior. Bagaimana dia menyaksikan khutbah disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi yang bernama Utbah ibn Ghazwan. Utbah bin Ghazwan adalah salah satu sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Dia juga pernah hijrah ke Habasyah. Kemudian dia hijrah ke kota Madinah. Lalu dia mengikuti peperangan-peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW sampai Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia. Utbah bin Ghazwan, dia benar-benar melewatin semua fase
sampai meninggalnya Nabi SAW, sampai Allah bentangkan dunia ini kepada para sahabat. Ketika itu dia adalah gubernur untuk kota Basrah yang ada di Irak. Kota Basrah ini adalah kota baru, kota yang dibangun oleh umat Islam. Pada tahun ke-17 dari hijrahnya Nabi SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membangun kota. Dan tahun ke-18 kota ini dihuni. Gimana bangun kota? Kayak sekarang ya, kita ngelihat kadang-kala ada satu daerah, kayak di Bandung itu ada kota baru. Memang dibentuk kota itu, nggak ada manusia dulunya di sana. Tapi lokasinya layak untuk menjadi tempat tinggal. Maka dibikin jalannya, dibikin aliran airnya, dibikin rumah-rumahnya, dibikin pasarnya. Maka dikatakan kota Basrah ini kota yang tidak ada kesyirikan di sana. Karena memang kota yang baru ada setelah Islam, bahkan umat Islam lah yang membangun kota tersebut. Ahibati fillah, Utbah bin Ghazwan melihat kehidupan manusia berubah. Sebagian di antara mereka mungkin sibuk mengumpulkan harta, menikmatin kemewahan dunia ini. Maka perlu mereka dikasih nasihat. Maka setelah Utbah bin Ghazwan memuji Allah, menyanjung Allah, dia mengatakan amma ba'd. Maka sesungguhnya dunia sudah mengumumkan, sudah memperingatkan, dia sudah mengumumkan dia akan pergi loh. Seakan-akan kalau ada kapal laut tuh ada waktu berangkatnya. Biasanya sebelum berangkat itu diumumkan, atau jangan kapal laut, kita jarang naik kapal laut, pesawat. Yang suka naik pesawat, kereta api. Ada pengumuman. Diumumkan kepada mereka, sebentar lagi keretanya akan berangkat loh. Maka segera naik agar tidak ketinggalan. Maka Utbah bin Ghazwan mengatakan dunia ini mengumumkan kepergian dia. Dia mau berangkat. Ya, yang tersisa, berapa banyak yang tersisa? Disebutkan illa subabatun ka subabatil ina yatasabbuha sahibuha. Mungkin di sini terjemahkan yang tersisa seperti sisa air di bejana yang sudah dituangkan oleh pemiliknya. Anda baca di syarahnya, mungkin terjemahan yang lebih tepat. Biasanya kalau ada minuman yang agak lengket atau teh lah, orang kan biasanya nuangin pakai teko ya, teh. Kadang-kala tersisa, ada sisanya. Biasanya orang nuanginnya itu ya tinggal dikit lagi udah, entar lagi habis sudah. Seperti itu kondisi. Yang tersisa itu seperti sisa air atau teh di teko itu yang tinggal beberapa tetes lagi, kemudian dia akan habis. Lalu Utbah mengatakan, kalian bakal pindah. Iya. Mungkin Ana di studio ini, Anda melihat ada banyak aksesoris yang menghiasi. Ada AC yang mendinginkan. Ada kawan-kawan yang menemani. Tapi sebentar lagi kita akan pindah meninggalkan semua itu. Pindah kemana? Pindah ke negeri yang tidak ada kata balik ke sini. Pindah kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Maka Utbah mengingatkan, pindahlah kalian dengan membawa yang terbaik yang ada pada sisi kalian.
bawa ke sana gitu loh. Jangan ditinggal di sini. Seakan-akan Utbah mengatakan, kalian ini mau pindah nih, barang-barang bawa gitu loh, jangan ditinggal di sini. Kenapa? Kalian nggak bakal balik ke sini. Kira-kira apa yang akan dilakukan orang tersebut? Tatkala rumahnya akan digusur, dikatakan bentar lagi atau besok rumahmu akan digusur. Engkau pindah. Ada tempatnya, ada dikasih tempat yang lebih bagus, terserah engkau. Ada yang lebih bagus, ada yang biasa-biasa aja, ada yang buruk. Lalu dikatakan bawa semuanya. Di sana nggak ada apa-apa kecuali yang antum bawa dari sini. Maka orang itu jendelanya akan dia buka. Jendelanya. Bukan jendela, apa? Kusennya dia bongkar. Kursi-kursi, panci dibawa semuanya. Kenapa? Kita bakal balik, mau ditinggal rumah ini gitu loh. Bawa yang terbaik. Bawa yang terbaik. Kalau mungkin sesuatu yang memang nggak bisa dibawa, ya udah mau gimana. Tapi selama kau bisa membawa yang terbaik, bawalah. Karena kalian akan pindah. Lalu Utbah menyebutkan cerita Nabi SAW tentang neraka. Ini tempat kembalinya dua. Ada surga dan neraka. Dikabarkan kepada kami bahwa batu itu dilemparkan dari mulutnya atau dari pinggirannya neraka. Kita tahu neraka itu ada di bawah, dalam sekali. Akan ada sirat yang melintas di atas neraka jahanam. Batu itu dilemparkan, jemaah. Tahun pertama nggak sampai, belum sampai ke dasarnya. Udah 2 tahun nggak nyampe. 10 tahun batu itu masih melayang, belum nyampe. 20 tahun kemudian batu itu belum nyampe. 30 tahun nggak nyampe batu itu. Seberapa dalam neraka ini? Dilemparkan terus setelah 70 tahun. Baru terdengar batu itu sampai ke dasarnya. Bumi ini kalau dilobangin, lalu ditembus ya maaf. Bumi ini ditembus. Dibikin lobang sehingga tembus kepada bumi yang selanjutnya. Kira-kira berapa lama dilemparkan batu akan sampai ke dasar? Mungkin gak lama. Utbah ingin menggambarkan betapa dahsyatnya neraka yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Agar orang-orang takut dan bersiap-siap. Dan nanti neraka jahanam yang dalamnya seperti itu kelak akan penuh dengan pelaku-pelaku dosa. Bagaimana Allah menanyakan kepada neraka, Halim talati, apakah engkau sudah penuh? Allah bertanya kepada neraka. Apa kata neraka? Hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan ya Allah? Aku masih bisa ya Allah. Na'udzubillahi minan nar. Kemudian Utbah menyampaikan hadis Nabi SAW juga. Berkaitan dengan lebarnya pintu surga. Bahwasanya di antara 2 daun pintu surga itu perjalanan 40 tahun. Dan kelak akan datang suatu hari di mana pintu itu penuh dengan manusia yang masuk surga berdesak-desakan. Ini yang disebut al-khauf war-raja. Kalian takut, tapi kalian juga berharap untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Jangan putus asa. Walaupun neraka itu besar dan dalam, tapi kesempatan untuk masuk surga juga tetap ada buat hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Disinilah kemudian dia cerita bagaimana kondisi hidup dia bersama Nabi SAW. Beliau adalah orang ke-7. Cuma ada 7 orang.
di awal-awal Islam. Malana ta'am, nggak ada makanan buat kita. Entah apakah ini pada masa tatkala diboikot sama orang-orang musyrikin selama 3 tahun. Sampai kata Utbah, nggak ada makanan kecuali daunnya pohon. Daun. Sampai luka. Pinggir-pinggir bibirnya ini terluka. Karena makan daun-daunan. Kalau kambing makan daun-daunan, kadang-kala daun itu ada yang tajam ya, sisinya. Tapi dia memang disiapkan untuk makan itu. Tapi manusia makan daun-daun. Lalu cerita Utbah, ini kondisi makanan. Bagaimana pakaian? Bagaimana pakaian para sahabat pada waktu itu? Kata Utbah, ada satu kain. Burda itu satu lembar kain. Aku sobek jadi 2. Yang separuhnya dipakai Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik. Yang satunya itu pakai jadi sarung. Pundaknya nggak pakai apa-apa. Hanya sarung, iya. Jangan berpikir pakai baju ya. Sekarang pakai baju orang, Masya Allah. Kalau Anda melihat pagi pakai baju warna merah, sore pakai warna hijau, malam pakai baju warna hitam, besoknya ganti lagi, bahkan lemarinya penuh. Nih para sahabat Nabi, pada awal Islam itu, mereka hanya pakai sarung. Dan itu sebenarnya bukan sarung. Yang dipakai terpaksa untuk menutupi aurat mereka. Nah, lalu Utbah bin Ghazwan mengatakan, sekarang kondisinya berubah. Tidak ada satupun dari sahabat yang disebutkan 7 bersama Nabi SAW itu. Kecuali ya sudah menjadi gubernur. Menjadi orang besar. Kehidupan mereka sudah berubah. Mereka dihargain orang, dihormatin orang. Kalau dulu ditindas sama orang-orang musyrikin. Bahkan bagaimana mereka harus hijrah meninggalkan Mekah. Bagaimana Utbah bin Ghazwan berangkat menuju ke Habasyah. Meninggalkan kota Mekah demi menjaga agamanya. Lalu Utbah mengatakan, aku berlindung kepada Allah. An akuna fi nafsi aziman. Merasa besar di diriku sendiri. Tapi di sisi Allah kecil. Tidak sedikit orang-orang di muka bumi ini yang kita melihatnya, wallahu alam bisawab, dia dihormatin oleh manusia. Media-media selalu memblow up dia. Berita-berita tentang dirinya jangan ditanya. Pengikutnya juga banyak. Followernya jutaan, jangan ditanya. Tapi bisa jadi dia kecil di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada amalan dia yang diangkat kepada Allah. Nggak ada tasbih dia. Nggak ada tahmid dia. Nggak ada takbir dia. Nggak ada tahlil dia. Karena memang yang dia inginkan merasa besar di hadapan manusia. Banyak fansnya. Banyak yang mengikuti dia. Sampai negara pun menghormatin orang-orang tertentu jemaah. Maka hati-hati. Utbah mengingatkan kita. Jangan sampai engkau sok besar. Merasa besar, merasa telah berbuat ini itu. Dan di sisi Allah, engkau kecil. Ini ada pesan indah dari Utbah bin Ghazwan. Agar kita dalam kehidupan ini membawa yang terindah untuk dibawa pindah ke negeri yang selanjutnya. Jangan tertipu dengan kemewahan dunia ini. Barakallahu fiik. Nah, silahkan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 499. Wa'an Abi Musa Ari radhiyallahu anhu qala akhrajat lana Aisyah radhiyallahu anha kisaan wa izaron golizon qalat kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hazaini
Muttafaq alaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengeluarkan kain dan sarung yang tebal kepada kami seraya berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan memakai kain dan sarung ini. Muttafaq alaih. Allahu Akbar. Nah, ingin tahu pakaian Rasulullah SAW yang penuh dengan berkah, yang menutupin pundak beliau, yang dipakai menutupin bagian bawah tubuh Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah pakaian itu halus atau gimana model pakaiannya? Nabi pakai baju kayak apa sih? Mereknya apa? Kalau sekarang mungkin orang ya beli merek ini pokoknya sudah zen. Berapapun harganya dia beli. Di masa itu Nabi SAW ini Aisyah ngeluarin nih. Ingin mendidik para tabi'in. Ingin mendidik sahabat-sahabat yang mungkin tidak tahu. Maka dikeluarin. Kalau sahabat mungkin tahu. Tapi generasi yang selanjutnya. Yang melihat kemewahan dunia. Melihat bagaimana makmurnya umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Maka mereka perlu mengingat kehidupan Rasul SAW. Agar tidak tertipu dengan dunia dan berpikir ingin selama-lamanya di dunia. Nggak ada. Maka ditunjukin nih loh bajunya Nabi SAW. Ada kain dan sarung yang tebal, ghalidh. Orang itu kalau beli baju kepingin yang tipis, yang lembut. Bahkan Ana dikasih sarung, ada yang kasih Ana sarung. Ana kalau pakai sarung itu kayak nggak pakai sarung. Kayak nggak pakai sarung. Sampai ya Allah. Ana tanya, ini apa sutra? Bukan sutra. Kita tahu laki-laki nggak boleh pakai sutra. Artinya ada pakaian-pakaian yang orang kalau pakai itu Masya Allah nikmatnya dia. Tapi kalau antum pakai yang kasar. Kalau sekarang mungkin ada AC. Tempatnya nyaman. Gimana dulu? Bajunya tebel. Kondisinya panas. Itu pakaian Nabi SAW. Semoga Allah Jalla Jalaluh mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW. Makanya para sahabat ya, di hadis-hadis sebelumnya bagaimana mereka takut. Kita ini termasuk yang disegerakan kenikmatannya. Dikasih kenyamanan sekarang nih. Takutnya di akhirat nggak dapet tuh semua. Karena orang tatkala diberi harta, dikasih harta lagi. Dia tuh malah bingung sama hartanya mau diapain. Kenapa engkau bingung? Bukankah tadi Utbah bin Wazan sudah ngomong, bawa yang terbaik dari engkau bawa pindah. Dan kita tahu bagaimana cara membawa pindah yang terbaik yang kita miliki. Dengan membelanjakannya di jalan Allah. Cari kargo yang paling bagus. Yang amanah, letakkan di sana. Katakan kepada hartamu, nanti ketemu kalau aku sudah pindah. Subhanallah. Tapi terkadang ya yang kita berikan itu yang jelek-jelek. Yang baik kita simpan. Barakallahu fiik. Nah, silakan lanjutkan. Hadis nomor 500. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Inni la awwalul arabi rama bisahmin fi sabilillah. Walaqad kunna naghzu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqul hublah wa hadha as-samu' hatta inna ahadana la yad'u kama tad'u ash-shatu ma lahu khilqa. Muttafaq alaih. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia menuturkan, sesungguhnya aku adalah orang pertama dari bangsa Arab yang melempar dengan panah dalam berjuang di jalan Allah. Dan sungguh kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sedangkan kami tidak mempunyai makanan kecuali daun anggur dan pohon samur. Sampai-sampai salah seorang di antara kami membuang kotoran seperti kotoran kambing yang tidak ada campuran sama sekali. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Nah, di sini mungkin ada yang perlu diperbaiki di terjemahannya. Waraqul hublah diterjemahkan daun anggur. Enggak sebenarnya. Waraqul hublah adalah samur. Waraqul hublah itu ya samur itu. Jadi ini salah satu pepohonan yang ada di padang pasir. Pohonnya itu berduri. Daunnya mungkin kecil-kecil dan ini pohon yang ma'ruf ya, daunnya berduri. Pohonnya berduri, pohon padang pasir. Ya itu yang ada di padang pasir. Kalau daun anggur, enak daun anggur ini jemaah. Sampai hari ini dimakan daun anggur. Kalau kita berangkat ke negeri Arab sana, mungkin bisa dipraktekkan di sini ya. Ini teman-teman yang di Oman tahu warak inap, namanya warak inap ya, daunnya anggur. Itu dibikin apa? Diisi nasi dalamnya, lontong ya, kayak lontong. Nah, jadi bungkusnya itu daunnya anggur. Nasi mungkin dikasih cuka atau apa, jadi kecut, kemudian dibungkus kayak gitu. Enak. Makanya bukan itu. Ini bukan daun anggur. Soalnya takut nanti dipikirnya, oh daun anggur zen Ustaz. Enggak, ini di padang pasir ini. Ini dalam kondisi perang mereka. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal ya. Bagaimana ceritanya Sa'ad, ceritanya Utbah bin Ghazwan, dia bagi sarungnya buat sama Sa'ad. Sama Sa'ad ini. Sa'ad ini yang ibunya sempat mogok makan. Yang dia bersumpah, aku tidak akan makan sampai engkau meninggalkan Muhammad SAW. Dan benar ibunya mogok makan. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas ya, karena ibunya itu kalau mau makan sampai dibuka mulutnya, ya dipaksa makan sama keluarganya, dikasih minum juga seperti itu. Sampai kondisinya kritis. Tatkala kondisinya kritis, Sa'ad datang kepada ibundanya. Sa'ad ini terkenal berbakti sekali sama ibu. Tapi kalau sudah urusan akidah, maka Sa'ad gak tergoyahkan keimanannya. Dia mengatakan, ya ummah, lau anna laki mi'ata nafas. Wahai ibunda, kalau engkau memiliki 100 nyawa, lalu nyawa itu satu persatu keluar dari dirimu, aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad SAW. Kalau engkau mau makan silahkan, gak mau makan ya gak usah makan. Sudah. Subhanallah. Saat menyatakan bahwa dia adalah orang pertama yang melemparkan anak panah dalam Islam. Ini disebutkan dalam salah satu peperangan. Imma itu adalah kelompok pertama yang diutus sama Nabi SAW, atau kelompok yang kedua yang mereka tidak mendapati peperangan di sana sebenarnya. Tapi Sa'ad adalah orang yang pertama kali melepaskan anak panahnya berhadapan dengan musuh-musuh. Fi sabilillah. Lalu dia cerita, ketika kita berperang sama Nabi SAW, kita nggak dapat makanan. Ini sama dengan cerita Utbah bin Ghazwan sebenarnya. Kecuali apa? Ya, kecuali daun tadi, daun pohonan padang pasir yang berduri. Yang dicerita Utbah bin Ghazwan sampai mulutnya itu luka-luka. Di ceritanya Sa'ad ada tambahan. Tambahannya apa? Tentang kotorannya. Apa kata Sa'ad? Kita tuh buang kotoran seperti binatang. Nggak ada campurannya. Dan udah. Kayak binatang itu. Ngelihat bagaimana kambing ketika membuang kotoran. Ya bulat-bulat seperti itu. Yang nggak ada campurannya. Warnanya daun yang dimakan. Seperti itu. Mereka bukan sedang bertamasya. Orang kadangkala ya berangkat
camping kemana, makannya apa adanya, masih bisa bakar ikan atau apa. Ini dalam peperangan mereka melakukan itu. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 501. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ala rizqali Muhammadin qutah muttafaq alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad dari makanan pokok, penghilang rasa lapar." Muttafaq alaihi. Subhanallah. Ini doanya Nabi SAW. Menunjukkan keutamaan hidup sederhana, hidup ya secukupnya. Beliau doa minta sama Allah. Beliau minta rezeki sama Allah. Iya. Tapi beliau tidak pernah meminta untuk jadi orang kaya raya yang berlebih harta, enggak. Bas minta sama Allah kasih rezeki yang mencukupi. Qutan, yang menghilangkan rasa lapar. Yang membuat kita bisa tegak punggungnya, bisa beribadah, bisa beraktivitas. Namun tidak berlebih. Beliau minta itu. Dan sepertinya Allah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah beliau hidup dengan makanan ya seadanya. Gandum pun gandum yang tidak mahal. Kurma pun ya kurma yang sekedar mengganjal di perut. Beliau tidak meminta kepada Allah agar dijadikan orang-orang kaya raya. Enggak. Cukuplah. Makanya di bab selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana rezeki yang cukup itu. Makanan pokok yang penting ada yang dimakan lah. Kalau di Indonesia ya beras tuh makanan pokok, mungkin tetap ada lauknya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Antum mau berdoa seperti itu nggak apa-apa. Tapi antum nggak usah anak kepingin lebih lah, kepingin punya ini punya itu, ya silahkan. Yang penting jangan sampai kekayaan itu membuatmu jadi lupa akan kewajiban-kewajiban kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa, enggak apa-apa kekayaan itu, enggak apa-apa. Mungkin para sahabat ngomong kekayaan itu tercela ini itu, Nabi mengatakan la ba'sa bil ghina, enggak apa-apa kekayaan itu, liman ittaqa, dengan catatan orang itu bertakwa. Walakin as-sihha, akan tetapi kesehatan itu khairun, lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Beliau juga mengatakan alaihi salatu wassalam, ni'mal malu salih fir rajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang baik itu adalah yang di tangan orang soleh, sehingga bermanfaat buat dia di dunia, bermanfaat buat umat Islam di akhirat, bermanfaat mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan Anas bin Malik dengan doa yang berbeda. Nabi berdoa buat Anas radhiyallahu taala anhu wa sallallahu ala nabiyina wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakin nih Anas hartanya. Banyakin hartanya dia. Banyakin anak-anak dia. Dan berikan berkah kepada dia. Dan ampuni dosa-dosa dia. Sehingga menunjukkan gak apa-apa minta kekayaan sebenarnya. Asalkan minta kekayaan yang berkah. Bukan kekayaan yang membuat kita lupa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke hadis 502. Hadis 502. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wallahillazi la ilaha illa huwa in kuntu la'atamidu bikabidi 'alal ardi minal ju' wa in kuntu la'ashuddul hajara 'ala batni minal ju' walaqad qa'adtu yawman 'ala tariqihimul ladzi yahrujuna minhu famarra biya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fatabassama hina rani
وعرف ما في وجهي وما في نفسي ثم قال عباهر Abahir. قلت ثم قال عباهر Aba. قلت Nah. عباهر Nah. قلت لبيك يا رسول الله قال الحق وماذا فاتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن قالوا أهده لك فلان أو فلانة قال عباهر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل صفاتي فادعوهم لي قال وأهل صفاتي أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد وكان إذا أتته صدقة بأس بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وعصب منها وأشركهم فيها فذلك فقلت وما هذا لبن في أهل الصفة كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا لبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد وأتيته Fa'ataitu. Fa'ataituhum. فدعوتهم وأذن لهم وأخذوا وهم من البيت قال يا قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطهم قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه رجلا فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فنظر إلي فتبسم فقال عباهر قلت لبيك يا رسول الله قال بكيت أنا وأنت Ana pakai hamzah, jangan pakai ana hamzah ya. Ana wa anta. Bagitu ana Ana. wa anta. Bagitu ana wa anta. Qultu sadaqta ya Rasulullah. Qala uq'ud fashrab. Faqa'adtu fasaribtu. Faqala ishrab. Fasharibtu fama zala yaqulu ishrab hatta qultu la walladhi ba'asaka bil haqqi ma ajidu lahu maslaka qala fa'arini fa'ataituhul qadah fahamidallahi ta'ala fahamidullaha ta'ala fasama wasyaribal fadlah wasamma wasyaribal fadlah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan, demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, aku sering menempelkan perutku ke tanah karena lapar.
Dan aku juga sering menganjalkan batu ke perutku karena lapar. Pernah suatu hari aku duduk di jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati dan tersenyum saat melihatku. Dan beliau mengetahui apa yang tampak pada wajah dan diriku. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Abu Hir," maka aku menjawab, "Aku memenuhi panggilanmu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Ikutlah denganku." Maka aku pun mengikuti beliau, sehingga akhirnya beliau masuk dan aku meminta izin. Maka beliau pun memberikan izin kepadaku hingga aku pun masuk. Kemudian beliau mendapatkan susu di dalam bejana. Beliau bertanya, "Dari mana susu ini?" Mereka, keluarga beliau menjawab, "Si fulan atau fulanah telah menghadiahkannya untukmu." Beliau bersabda, "Wahai Abu Hurairah, aku memenuhi panggilanmu." "Wahai Rasulullah," jawabnya. Beliau bersabda, "Temuilah ahlus suffah dan panggillah mereka ke sini." Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan, ahlus suffah adalah para tamu Islam di mana mereka tidak mempunyai keluarga, harta atau juga saudara. Jika Rasulullah mendapatkan sedekah, maka beliau mengirimkannya untuk mereka dan beliau tidak mengambilnya sedikit pun. Dan jika beliau mendapatkan hadiah, maka beliau mengirimkannya untuk mereka, tetapi beliau mengambil sebagian dari hadiah itu dan beliau melibatkan mereka dalam hal itu. Perintah beliau untuk memanggil ahlu sufah itu dan ku katakan dalam hati, seberapa banyak susu ini jika dibandingkan dengan jumlah ahlu sufah, aku lebih berhak meminum susu itu agar kekuatanku pulih kembali. Apabila mereka telah datang dan beliau menyuruhku untuk membagikan susu itu kepada mereka, maka boleh jadi aku tidak akan kebagian susu itu. Tetapi taat kepada Allah dan Rasul-Nya sesuatu yang harus dilaksanakan. Maka aku segera mendatangi dan memanggil mereka. Lalu mereka pun datang dan meminta izin masuk kepada Nabi. Beliau memberikan izin kepada mereka untuk duduk di rumah beliau. Rasulullah memanggil, "Hai Abu Hir, aku memenuhi panggilanmu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Ambil dan berikan kepada mereka." Abu Hurairah meneruskan ceritanya. Maka aku pun mengambil bejana itu dan aku berikan kepada seorang, lalu dia minum sampai kenyang. Lalu mangkuk itu dikembalikan lagi kepadaku. Kemudian aku berikan kepada yang lainnya. Lantas dia minum sampai kenyang. Lalu bejana itu dikembalikan lagi kepadaku. Kemudian aku memberikannya kepada yang lainnya, lalu dia minum sampai kenyang. Selanjutnya, bejana tersebut dikembalikan kepada aku hingga berakhir kepada Rasulullah SAW dan mereka sudah minum semua. Lantas beliau mengambil bejana itu dan meletakkannya di atas kedua tangannya. Lalu beliau melihatku seraya menebar senyum dan berkata, "Hai Abu Hir, aku penuhi panggilanmu." "Wahai Rasulullah," jawabku. Beliau melanjutkan, "Tinggal aku dan kamu yang belum minum." Maka aku pun menyahutnya, "Engkau benar, wahai Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Duduk dan minumlah." Maka aku pun duduk dan minum. Beliau bersabda lagi, "Minumlah." Maka aku pun meminumnya lagi. Dan beliau mengatakan, "Minumlah," hingga ku katakan, "Tidak, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada lagi tempat dalam perutku." Beliau SAW bersabda, "Bawalah kemari." Maka aku pun memberikan bejana itu kemudian kepada beliau, hingga beliau memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca basmalah dan meminum selebihnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ini kisah lain bagaimana susahnya hidup para sahabat Nabi. Bagaimana Abu Hurairah sampai bersandar bikabidi. Kabid itu di sini mungkin diterjemahkan menempelkan perutku ke tanah karena lapar. Iya, kabid itu artinya liver. Hati. Hatinya ditempelkan ke tanah ya, karena laparnya dia. Atau diganjil pakai batu. Para ulama menyebutkan kenapa diganjil pakai batu. Ada dua alasan. Yang pertama, orang itu kalau lapar biasanya jalannya nggak bisa tegak. Dengan diganjil batu seakan-akan dia kenyang. Atau memang untuk menahan
lambung itu yang tidak ada apa-apa di dalamnya supaya tertahan dengan batu yang diikatkan di perut mereka. Abu Hurairah duduk di jalan nih. Dalam riwayat lain disebutkan ia duduk di sana. Kadang-kala ada orang, mungkin ada yang mau ngajak dia makan kayak atau apa. Di tempat orang biasa lewat. Disebutkan Abu Bakar lewat. Umar lewat. Kemudian yang terakhir Rasulullah SAW lewat. Ketika Rasulullah SAW lewat, beliau tersenyum. Beliau tahu nih, ada apa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengatakan, ya Abahir, dipanggil Abahir. Qultu labbaika ya Rasulullah. Jadi menjawab panggilan itu dengan kata labbaik. Ya, aku hadir, aku nyambut panggilanmu. Jadi kalau di rumah dipanggil, ajarkan kepada anak kita, kalau dipanggil sama abah, sama ibu, jawabnya labbaik. Artinya datang. Bukan iya doang, tapi labbaik. Akhirnya dibawa ke rumah Nabi SAW. Ternyata di rumah Nabi ada susu. Nabi bertanya, dari mana susu ini? Kenapa beliau bertanya? Karena Rasulullah SAW dan keluarganya nggak boleh makan sedekah. Beliau boleh nerima hadiah. Kalau itu sedekah, maka beliau berikan kepada ashabus suffah. Dikirim ke mereka. Kalau mereka lagi ada, ya diserahkan kepada mereka supaya mereka makan. Nabi tidak makan. Tapi kalau itu hadiah, beliau makan. Di sini kita lihat, jadi kadang-kala orang itu kirim sedekah ke Nabi SAW. Dikirimin ke Nabi SAW. Mereka tahu Nabi tidak makan sedekah. Tapi agar Nabi mungkin membagikannya kepada yang membutuhkan. Kepada orang-orang yang memang mereka ya perlu, yang Nabi kenal sama mereka, mereka ingin memberikan kepada Nabi sesuatu, biar Nabi yang menyalurkannya, alaihi salatu wassalam. Ternyata susu yang ada itu bukan sedekah, tapi hadiah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk memanggil ashabus suffah. Bayangan Abu Hurairah, dia lihat susu ini, dia yang lapar. Kok malah sekarang dia suruh manggil ashabus suffah. Yang jumlah mereka bisa bertambah dan berkurang. Kadang-kadang jumlah mereka sampai 70 orang ashabus suffah. Dan Abu Hurairah termasuk dari mereka. Tapi beliau juga kemudian tinggal di rumah. Beliau punya rumah di mana tinggal sama ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Singkat cerita, Abu Hurairah tahu susu itu jumlahnya seperti apa dan ashabus suffah berapa jumlahnya, nggak sebanding gitu. Tapi karena diperintahkan, ya Abu Hurairah manggil mereka. Setelah sampai, bayangan Abu Hurairah, dia yang akan disuruh membagikan. Ini termasuk khidmah ya kepada tamu itu. Tuan rumah itu, atau yang tadi seperti Abu Hurairah yang manggil, dia yang memberikan pelayanan kepada mereka. Dan dikatakan saqil qaum akhiruhum. Yang memberi minum kepada satu kaum itu, dia yang terakhir minum. Maka kita lihat yang terakhir minum siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibawa, mereka tuh caranya Abu Hurairah datang bawa bejana itu, ketemu sahabat ini, fadhol. Minum sahabat ini. Sampai kenyang dia. Dikembalikan ke Abu Hurairah, lalu diambil lagi. Jadi bukan di gelas-gelas. Jadi satu wadah ini bersama. Jadi bicara satu wadah, satu gelas ini buat orang banyak. Dan bekasnya orang mukmin itu halal, suci jemaah. Kecuali kondisi-kondisi tertentu seperti lagi ada COVID-19 ya, ada penyakit yang menular yang ditakutkan, maka makannya sendiri-sendiri. Tapi waktu itu enggak, kondisinya aman, maka mereka diambil sama Abu Hurairah. Kembali ke sahabat ini, dikasih. Disuruh minum sampai kenyang. Selesai kenyang, balikin Abu Hurairah. Perasaan Abu Hurairah udah gak enak nih, ini terakhir habis bentar lagi. Dilihat, subhanallah.
Sampai semuanya sudah minum, masih tetap itu bejana itu. Lalu sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu diserahkan kepada Nabi SAW. Udah Nabi, kan dia yang keliling, diberikan kepada Nabi SAW. Lalu sama Nabi dibalikin. Setelah mengatakan yang tersisa cuma aku sama engkau Abu Hurairah. Engkau minumlah. Minum Abu Hurairah. Abu Hurairah nunggunya lama jemaah. Lama sekali dia mau minum ini. Karena dia harus. Akhirnya Nabi tahu minum. Udah kenyang nih Abu Hurairah, dibalikin. Nabi nyuruh lagi. Isyrab. Lalu Abu Hurairah minum. Sampai terakhir disuruh minum lagi. Abu Hurairah mengatakan, lah enggak Nabi, sudah enggak kuat sudah. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Demi Allah Azza wa Jalla. Ma ajidu lahu maslakan. Terjemahannya apa? Memanjatkan. Terjemahannya di sini, tidak ada lagi tempat dalam perutku. Mungkin bukan tempatnya. Maslak ini jalan. Nggak ada lagi jalannya, udah nggak ada. Bukan tempatnya, jalannya menuju tempat. Tempatnya kan di lambung. Jalannya menuju ke sana itu udah nggak ada. Setelah itu baru Nabi SAW meminumnya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berbagi. Bagaimana para sahabat diajari berbagi. Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Hurairah nih. Ingat yang beliau dipanggil sama orang-orang untuk makan kambing bakar. Beliau menolak. Beliau hidup dengan pendidikan Rasulullah SAW. Untuk hidup sederhana. Semoga kita bisa berbagi sama orang dan tetap sederhana dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, kita udah sampaikan berulang kali bahwa ini bicara tentang fadilah, tentang keutamaan. Engkau kaya nggak apa-apa, tapi hidupnya tetap sederhana. Tetap berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, jazakallah khair atas kajian pada pagi hari ini, waktu Muscat dan waktu Indonesia bagian barat waktu siang. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Anda bacakan dari titipan pertanyaan dari Ahwat di Abu Dhabi dan Jakarta. Siap. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bolehkah kita bersama teman-teman yang baru hijrah mengumpulkan dana untuk wakaf Quran ke panti asuhan tahfiz yang belum mengenal sunnah? Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Bismillah. Alhamdulillah. 6 jemaah. Yang pertama kita tahu, masjid itu rumah Allah. Orang yang bangun masjid, walaupun mungkin ya, masjid itu belum mengenal sunnah. Nah, walaupun masjid itu mungkin belum mengenal sunnah, maka nggak ada masalah kita membantu masjid tersebut. Karena tetap masjid itu Baitullah, orang-orang melaksanakan aktivitas di sana beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Walaupun mungkin ada beberapa kesalahan yang dilakukan mereka. Begitu pula tatkala kita menyumbangkan Al-Quran. Al-Quran ini kalamullah. Sehingga kalau kita berbagi kepada pondok pesantren atau kepada Yayasan Yatim Piatu, Al-Quranul Karim, padahal mereka belum mengenal sunnah, gak ada masalah sebenarnya. Dan semoga itu juga menjadi pengenal. Mereka jadi kenal tuh orang-orang sunnah ini, Masya Allah. Mereka berbagi dengan mungkin yang tidak sepemahaman sama mereka. Ini juga penting sama tetangga kita, tatkala kita berbagi. Jangan berpikir kita berbagi itu sama tetangga yang sunnah aja. Sama yang kafir pun kita berbagi sama mereka. Jadi insya Allah semoga kita semakin faham ya bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang yang mungkin masih belum kenal sunnah, masih jauh dari pemahaman-pemahaman yang benar, atau masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Kalau Ustaz, ada titipan pertanyaan lagi dari Bintaro Jakarta di luar tema masih.
Pertanyaannya tentang satpam yang tidak sholat Jumat. Bagaimana hukumnya buat pengurus RT dan bagaimana solusinya? Demikian pertanyaannya, Gimana? Ustaz. Afwan? Jadi ada untuk satpam yang tidak sholat Jumat. Lalu bagaimana hukumnya buat pengurus RT selaku atasannya mungkin, dan bagaimana solusinya Ustadz untuk demikian? Barakallahu fikum. Nah, jadi yang pertama, satpam ini kalau memang daerah tempat dia menjaga itu tidak aman, maka perlu ada penjagaan 24 jam kadang kala dijaga. Memang seperti itu. Kalau memang dia nggak bisa sholat Jumat di waktu itu, maka dia mungkin cari shift. Kalau ada non-muslim yang bekerja atau ditetapkan kepada wanita yang bisa jagain, apalagi sekarang dengan kondisi ada CCTV atau ada apa sehingga tetap bisa dikontrol. Jadi ada usaha bagaimana kewajiban dia kepada Allah Azza wa Jalla bisa dia laksanakan. Kalau nggak mungkin, coba mungkin dia ini bisa cari masjid lain yang lebih lambat sholat Jumatnya. Sehingga selesai masjid kampungnya itu sholat, dia lari ke masjid lainnya. Sudah ada yang jagain, maka dia pindah ke masjid lainnya. Walaupun mungkin di sana dia dapat 1 rakaat, ya, tetap dia melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau dia dapat 1 rakaat sama imam, berarti dia dapat sholat Jumat. Tapi kalau dia nggak dapat, imamnya sudah duduk umpamanya, maka dia nggak dapat 1 rakaat, dia lengkapin. Imamnya sudah tahiyat akhir, ya, memang 1 tahiyat afwan. Maka dia tidak dapat Jumat, tapi dia melanjutkan 4 rakaat sholat zuhur. Jadi hendaklah kita ini berkomunikasi yang baik, mencari solusi bersama-sama. Ada Pak RT di sana, bagaimana sih, apa yang harus kita lakukan? Orang ini perlu sholat Jumat, itu kewajiban dia. Apakah memang harus dijaga? Apakah bisa digantikan sama meminta tolong kepada, mungkin di perumahan itu ada pembantu-pembantu yang bisa jagain di sana, sehingga mereka kan nggak wajib sholat Jumat. Kondisi tetap terjaga, orang itu tetap bisa sholat Jumat. Namun ada orang-orang yang memang nggak sholat. Jangan bicara sholat Jumat, sholat wajib dia nggak sholat memang. Jadi dia, buat dia mau jaga pas Jumatan atau apa saja, nggak ada masalah. Yang penting ada fulusnya buat dia. Maka ini beda lagi. Tapi kalau orang itu memang orang yang sholat, hendaklah dia berkomunikasi yang baik sehingga dapat solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Hada wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustadz, Anda ingatkan kalau untuk yang ingin bertanya mohon di drop di kolom chat terlebih dahulu. Kalau memang mau bertanya langsung kepada Ustadz, tafadholi. Untuk selanjutnya Anda persilakan Nabila dari Muscat untuk ma'unmute. Nabila. Nabila. Oh iya, Nabila, boleh dicoba lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Naam, tafadhali. Ustaz, saya mau tanya, hukumnya untuk ikut asuransi bagaimana ya, Ustaz? Asuransi, contoh nih, mungkin ada yang syariah atau yang apa? Dan kalau memang itu haram, bagaimana seperti saya ini? Saya ini memang tidak ikut asuransi, tapi memang dari kantor suami saya memang untuk keluarga pun juga diikutkan asuransi kesehatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada kasus ini kebetulan masih keluarga saya. Dulu dia, sekarang sudah almarhum. Dulunya dia pada masih hidup, dia ikut kredit yang tidak pakai agunan itu loh, Ustaz. Dan sekarang dia masih sudah meninggal, tapi itu belum lunas. Itu hukumnya bagaimana? Nggak pakai jaminan? Sudah meninggal dia tetap kena dosanya apa bagaimana? Kenapa, Ustaz? Nggak pakai jaminan maksudnya, dia pinjem? Betul. Berarti tanpa jaminan itu loh, Ustaz. Nah sekarang orangnya ini sudah meninggal. Itu hukumnya bagaimana? Dia masih kecipratan dosa atau bagaimana? Atau sudah stop? Atau keluarganya harus melunasi atau bagaimana, Ustaz? Sebaiknya. Nah, tunggu sebentar. Apakah memang
sudah dianggap lunas dia. Memang belum lunas, cicilannya belum selesai. Terus keburu orangnya meninggal. Bagaimana Ustadz? Sikap dari banknya sendiri gimana? Banknya sendiri sudah dikasih tahu bahwa memang yang bersangkutan sudah meninggal. Tapi ya nggak tahu ya Ustadz ya. Dianggap lunas atau? Tidak dianggap lunas, harus dilunasin. Iya, barakallahu fiik. Nah, jamaah. Berkaitan dengan asuransi ya, yang kalau kita lihat sekarang hampir menjadi satu hal yang diwajibkan. Tatkala diwajibkan, ya nggak ada alasan bagi kita untuk tidak ikut asuransi, karena itu sudah menjadi kewajiban kita. Dan kita tidak bisa berlepas diri dari itu, maka terpaksa kita ikut asuransi, dan semoga Allah memaafkan kita. Kondisi kedua, tadi perusahaan yang mengasuransikan. Artinya orang yang bekerja harus diasuransikan. Ya sudah, mereka yang mengasuransikan. Suami ibu nggak ikut asuransi. Tapi perusahaan yang mewajibkan asuransi. Sehingga insya Allah nggak ada masalah buat ambil manfaat dari asuransi yang ada. Karena dia nggak ikut. Karena perusahaan itu yang dikasihkan oleh perusahaan. Artinya perusahaan udah bayar ke asuransi. Bukan bayar ke rumah sakitnya, enggak. Yang seharusnya dia bayar ke rumah sakitnya. Tapi dia bayarkan ke asuransi. Maka insya Allah kalau memang tadi yang dikatakan ibu tidak mengikuti asuransi, tapi perusahaan yang mengasuransikan suami dan keluarganya akhirnya masuk ke dalam sana, insya Allah nggak dapat dosanya karena bukan keinginan ibu untuk melakukan itu. Baik, bicara asuransi jemaah, ada asuransi syariat, tapi tolong dilihat apakah yang ada sekarang itu benar-benar syariat atau sekedar namanya syariat, tapi belum sesuai dengan syariat. Karena terkadang melihat animo masyarakat begitu besarnya untuk hijrah, untuk lebih baik lagi, akhirnya sebagian orang membuka peluang syariat tadi padahal belum syariat. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Terus pertanyaan kedua berkaitan dengan tadi yang keluarganya ibu punya utang, meninggal dunia, belum lunas utangnya. Ya harus dibayar. Kalau bisa bayar tanpa bunga. Artinya ada usaha dari pihak keluarga, datang ke bank yang bersangkutan, tanyakan ini sudah meninggal dunia, kita mau bayar pokoknya saja. Kalau memang yang meninggal itu punya harta warisan, maka nggak boleh dibagi itu harta warisan sampai utangnya ini dilunasin. Ini yang kadang-kala orang lupa, anak memikirkan untuk membagi harta orang tuanya, padahal orang tuanya punya utang. Maka sebelum harta itu dibagikan, utang dan wasiat harus diselesaikan. Namun usahakan membayarnya tanpa riba. Dan sepertinya itu bisa dilakukan. Sehingga pihak keluarga mungkin bisa konsultasi sama, ya ada pihak-pihak sekarang, ada teman-teman yang sudah keluar dari riba ya, sehingga mereka membuat komunitas. Semoga mereka bisa membantu untuk dapat melunasi utang tersebut tanpa bunganya, tapi hanya pokoknya saja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada pertanyaan dari Ukti Yuliza Caniago. Ukti mau bertanya langsung, tafadholi untuk unmute. Ukti Yuliza Caniago dari Jamaah Zoom. Ana bacakan saja Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, panitia serta seluruh jamaah dalam keadaan sehat serta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz. Jika seluruh gaji istri dipakai untuk kebutuhan keluarga yang artinya bernilai sedekah, apakah boleh istri tersebut bersedekah lagi untuk yang lain? Apakah tidak termasuk golongan orang yang bakhil? Mohon pencerahannya Ustaz. Tunggu sebentar. Afwan. Jika seluruh gaji istri dipakai untuk kebutuhan keluarga yang artinya bernilai sedekah, apakah boleh istri tersebut tidak bersedekah lagi untuk yang lain? Apakah tidak termasuk golongan orang yang bakhil? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakallahu Barakallahu fiik. Naam jamaah. Jadi sebenarnya orang yang mengeluarkan zakatnya dengan sempurna itu insya Allah nggak masuk bakhil. Jadi masuk orang yang
minimal sudah. Dia nggak tercela karena dia mengeluarkan zakatnya. Dia tidak tercela. Nah, kalau sekarang ukhti ini bukan zakat lagi, alhamdulillah. Dia sudah bersedekah. Bahkan gajinya dia dimakan sama keluarga yang itu bernilai sedekah. Kemudian kalau dia mengatakan, Ustaz ana nggak sedekah lagi. Apa dikatakan bahil? Enggak, insya Allah. Tapi sebenarnya jemaah, Allah itu sudah memberikan kepada kita sebuah aturan supaya lebih mudah bagi kita untuk menjalankan agama ini. Bagaimana supaya kita tidak berlebih-lebihan dan tidak bakhil? Kata Allah, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu." Mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak bakhil. Terus ngitungnya gimana? Ngitungnya adalah berapa sebenarnya uang yang kau miliki. Kadang-kala kalau bicara gaji, gajinya cuma 3 juta. Tapi dia punya penghasilan lain puluhan juta. Sehingga 3 juta dibandingkan puluhan juta penghasilan dia. Mungkin dia punya warisan, orang tuanya punya usaha sehingga dia tiap bulan dapat transferan dari hasil kerja warisan tersebut umpamanya. Maka nggak bisa dikatakan anti bakhil atau tidak. Tapi sejatinya kalau anti sudah mengeluarkan untuk zakat, insya Allah lepas dari kalimat bakhil itu, paling nggak sudah laksanakan kewajiban, tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk lebih baik lagi dengan berbagi. Yang bisa jawab nih anti, yang bertanya ini, gaji yang anti berikan atau dengan uang anti itu seperti apa sih perbandingannya? Lalu anti bisa tahu, ana nih orang bakhil atau tidak. Karena Utbah bin Ghazwan tadi menyampaikan, ambillah yang terbaik dari yang ada, kalian bawa pindah ke tempat kalian. Sekarang ukhti kepingin pindah bawa apa? Semua punya keinginan masing-masing. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Tafadhali Ukti Evi dari Bintaro. Jazakillah khair. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Izin bertanya mengenai hadis, tutuplah bejana, tempat minuman, tutup pintu, matikan lampu, karena setan tidak dapat membuka tutup tempat minum, pintu, dan bejana. Jika kalian tidak dapat menutupnya kecuali dengan membentangkan sepotong ranting di atasnya dan menyebut nama Allah, maka lakukanlah. Hadis riwayat Muslim. Apakah yang dimaksud dari hadis tersebut dan apakah menjadi keharusan rutin kita melaksanakannya? Dan bejana itu maksudnya apa, Ustadz? Demikian, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, hadisnya sahih. Hadis ini mengajarkan kepada umat Islam untuk hidup sehat dan bersih. Bejana itu tempat makanan atau tempat minuman. Jadi kita diperintahkan makanan itu ditutup gitu loh. Jangan dibuka. Supaya lalat nggak masuk. Apalagi tadi Nabi menyebutkan, ini menyebutkan sesuatu yang Allah yang tahu. Yaitu pergerakan setan. Di mana mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kita tidak melihat. Setan mungkin juga bersekongkol dengan tikus atau apa ini itu supaya makanan itu masuk ke sana mereka. Maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk hidup bersih, hidup dengan penuh keimanan. Kita tutup, jadi gelas itu ditutup. Malam hari makanan ditutup, jangan dibiarkan terbuka. Atau model tutupnya sekarang ini adalah dengan lemari, dimasukkan ke lemari. Ada lemari makanan, kemudian ditutup lemarinya. Sehingga nggak akan masuk. Dan bacalah bismillah ketika melakukan hal itu. Maka seperti itu maksudnya. Dan kalau dikatakan apakah kita wajib melakukannya tiap hari? Ya kalau tiap hari kita punya makanan yang seperti itu, ya kita tutup gitu loh. Ini sebagai bentuk beriman kita kepada Rasulullah SAW. Kita percaya dengan berita yang beliau sampaikan. Apakah kalau kita nggak nutup dosa? Enggak sebenarnya. Karena ini termasuk amalan yang disunnahkan. Yang kalau kita nggak melakukannya kita akan rugi. Tapi kalau dosa enggak. Ini termasuk sunnah yang disunnahkan.
Namun jangan sampai kita meremehkannya. Seperti orang keluar rumah baca doa, nggak baca doa nggak dosa, nggak dosa. Keluar masuk masjid baca doa, nggak baca doa nggak dosa, tapi engkau rugi. Karena ada fadilah-fadilah yang besar yang kemudian hilang karena dia tidak mengamalkannya. Semoga bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan yang cukup panjang, tapi minta dibacakan dari Ukti dari Jamaah Zoom. Anak akan bacakan pelan-pelan Ustaz. Nah, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ustadz, saya menikah selama 21 tahun. Tapi selama 21 tahun batin saya tersiksa karena suami tidak peduli dengan saya atau anak-anak. Beliau hanya baik kepada orang tua saya dan teman-teman kantornya. Selama menikah, kami jarang berkomunikasi karena suami dari awal menikah pernah berkata, bos dan pekerjaan di atas segala-galanya. Istri dan anak-anak nomor sekian. Selama ini saya berperan sebagai ibu dan sebagai ayah bagi anak-anak saya. Sampai mengantarkan anak laki-laki untuk sholat ke masjid saya lakukan. Karena suami jauh dari agama. Alhamdulillah 2 tahun ini suami telah meninggal. Sejak suami meninggal, sholat saya lebih nyaman. Ya, itu benar. Alhamdulillah. Bukan innalillah. Iya, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Iya, Anda bacakan benar Ustaz. Alhamdulillah 2 tahun ini suami telah meninggal Ustaz. Nah. Sejak suami meninggal, sholat saya lebih nyaman, lebih khusyuk, dan jauh lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Batin saya lebih tenang, walau serba keterbatasan dalam hal ekonomi, semua orang-orang terdekat saya untuk segera menikah lagi. Tapi ada rasa takut untuk menikah lagi. Tapi Ustadz, saya tidak mau bertemu dengan almarhum suami rahimahullah. Bahkan sampai keluarga pun di akhirat. Apakah saya termasuk wanita berdosa kadang suka teringat rasa sakit padahal saya sudah ikhlas? Barakallahu fiik. Naam jemaah. Iya. Tapi ini perempuan sabar ya. Sabar banget dia. Dia nyatakan 21 tahun dia menikah. Dapat suami yang sejak awal nikah sudah mengatakan pekerjaan dan bosnya adalah di atas segala-galanya. Kesian dia. Kalau sang istri mengatakan alhamdulillah suaminya meninggal dunia, ya sebenarnya nggak ada masalah tatkala memang dia merasa dizolimin sama suaminya. Dan kita memuji Allah atas kematian orang zalim dan syukur kita kepada Allah atas kematian para pelaku dosa, itu nggak masalah. Dan itu kegembiraan atas nikmat yang Allah berikan. Jadi kematian itu bukan musibah buat dia. Kematian suaminya adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia. Terus kalau dikatakan orang-orang menyuruh dia segera menikah ya, karena dia nggak kepingin ketemu sama suaminya lagi di surga, ketahuilah kalau sudah masuk surga itu hilang semuanya. Artinya suamimu kalau ternyata dia masuk surga, maka dia akan mendapatkan bidadari-bidadari yang indah kalau dia masuk surga. Kalau ternyata dia harus melalui proses masuk neraka, dibersihkan dosa-dosanya, tapi selama dia beriman tetap ada harapan masuk surga. Tapi kalau engkau memang sakit hati, engkau merasa ya tidak mendapatkan kegembiraan dengan dia, dan dia sudah meninggal dunia. Kita ini bicara orang mati, nggak perlu kita menyebutkan keburukannya. Karena kalau ini kan bertanya, tapi kita anti nggak perlu menceritakan keburukan suami anti kepada siapa lagi, nggak perlu menceritakan hal itu. Apalagi yang orang tahu sama suami anti. Kesian, dia sudah mati, udah selesai. Dia akan membawa amalannya, anti jangan transfer pahala sama dia. Karena kalau anti ribain orang mati, menyebutkan keburukan dia, maka anti transfer pahala lagi. Katanya nggak suka sama dia, maka jangan ditransfer pahala anti. Kalau dikatakan anti termasuk orang yang tidak bersyukur, Anda rasa anti orang yang bersabar sebenarnya. Menghadapi semua itu, anti tidak gugat cerai, tidak menuntut suami lebih dari itu, ya sudah, terima kehidupan ini. Tinggal sekarang kalau memang anti mau nikah lagi nggak ada masalah. Tapi ingat, jangan sampai anti keluar dari mulut singa ke mulut buaya. Carilah suami yang baik. Lihatlah akhlak dan perilakunya serta agamanya. Dan banyak-banyak anti beristighfar kepada Allah, memohon ampun dan bertobat.
Kenapa Allah berikan kepada anti suami yang kayak yang pertama tadi? Mungkin nanti punya dosa-dosa dan kesabaran anti menghadapi suami ternyata menghapuskan dosa-dosa anti dan mengangkat dan kalah sama Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga masih bisa 3 pertanyaan lagi Ustaz ya. Tafadhali barakallahu fiik. Nah. Untuk selanjutnya jamaah Zoom Ukti Villa dari Bali, tafadholi untuk unmute. Ukti Villa Bali. Ana bacakan lagi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, suami saya mantan musisi dan kemarin saat masih ada alat musiknya, ayah mertua saya hampir menjual diam-diam alat tersebut dan uangnya dipakai tidak untuk fakir, dipakai untuk diri sendiri. Qadarullah suami tahu dan diambil lagi alatnya sebelum terjual. Tapi ayah mertua saya malah marah dan tidak terima. Padahal sudah belajar sunnah, tapi sebelum dijual beliau ngomong kalau dosa biar dosa ditanggung beliau. Nauzubillah. Padahal suami saya dan saya sering mengingatkan untuk tidak dijual alatnya. Sampai hari ini masih saling tidak bicara, sedangkan kami masih tinggal serumah. Sekarang alatnya sudah dihancurkan. Pertanyaannya, apakah suami yang harus mengalah dan minta maaf? Apa harus tinggal pisah rumah agar mengurangi dosa kepada orang tua seperti ini? Karena saya juga sedih dan batin sering dilihat sinis oleh beliau. Jadi yang musisi ini suaminya? Suaminya, Iya. anak. Iya, suaminya yang musisi. Artinya orang tuanya belum kenal sunnah. Di sini disebutkan ayam yang udah kenal sunnah suaminya. Padahal sudah belajar sunnah. Mungkin maksudnya ayah mertuanya juga Ustaz. Juga udah belajar. Boleh gitu. dibantu Ukti Villa kalau bisa unmute. Ukti Villa dari Bali. Ya Ustaz, sepertinya seperti itu Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya, ini kan yang ditanyakan tentang konflik yang terjadi ya. Siapa yang harus mengalah? Anak yang harus mengalah sama bapaknya. Bagaimanapun itu ayah antum. Sang istri bagaimana sekarang merayu suaminya untuk datang kepada ayahnya. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu diancam sama bapaknya, diusir sama bapaknya, dibakar sama bapaknya bersama kaumnya. Tapi apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan memohonkan ampun kepada Allah buat engkau wahai ayahku. Seperti itu. Jadi anak tetap jaga hubungan baik sama orang tuanya. Kalau tadi orang tua sempat mau menjual alat tersebut, berapa harga alat tersebut? Ketika memang harganya mahal, suami ini kumpulkan fulus. Harga alat itu 10 juta. Setelah dia dapat 10 juta, dia berikan kepada ayahnya. Ayah, ini ayah fulus ayah. Ini seharga alat yang anak hancurkan ayah. Mohon maaf anak. Maka berusaha untuk mengambil hati ayahnya. Berbuat baik kepada ayahnya. Baru setelah itu, dia semoga Allah memperbaiki hubungan itu. Kalau dikatakan bolehkah pindah rumah, boleh-boleh aja sebenarnya seorang anak ya. Kalau memang abahnya izinkan atau kondisi istrinya nggak memungkinkan, kalau di rumah selalu konflik sama orang tuanya, sedangkan istri juga punya hak tempat tinggal gitu. Maka boleh dia pindah rumah sebenarnya sang istri ini. Minta dipindah sama suaminya kalau memang kondisinya tidak memungkinkan. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, hendaklah anti sebagai istri yang soleha merayu suami untuk ngalah, untuk minta maaf sama ayah. Dan sekali lagi tadi, berkaitan dengan fulusnya, berapa sih jumlah uang dari alat itu, berikan kepada ayah sebagai bentuk mengobatin hati ayah yang sedang sakit. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Ustaz, untuk selanjutnya jamaah Ukti Firda dari jamaah Zoom, Anda persilahkan. Ukti Firda jamaah Zoom. Masih mau ditanyakan juga mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan dari teman Ana, bolehkah nikah sirih karena ada uzur? Karena ada yang mengatakan kalau nikah siri itu tidak boleh karena berarti tidak patuh pada pemerintah. Dan satu lagi, kalau sudah terlanjur berzina, apakah ada kewajiban untuk ikhwan bertanggung jawab? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fikum.
Nah, jamaah. Berkaitan dengan nikah siri, ya memang secara aturan pemerintah dilarang ya nikah siri itu. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ana lihat yang nikah siri itu apa mereka melanggar hukum di penjara? Enggak kan? Yang nikah siri mungkin dilihat ya secara aturan gimana. Yang jelas nikah siri itu tidak diakuin aja sama pemerintah. Tapi bukan berarti kemudian orang yang nikah siri itu bisa dipolisikan ya. Karena nikah siri kemudian dia bisa dipenjarakan, enggak. Bahkan nikah siri bisa sebenarnya dia bisa mengajukan ke pengadilan atau mengajukan ke KUA ya. Jadi secara hukum syariat nikah siri sah. Kita bicara hukum sahnya sah pernikahan tersebut. Tapi kalau memang ada unsur menyelisihi aturan, maka dosanya itu dari menyelisihi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau memang aturannya itu demi memberikan maslahat. Tapi kalau ada uzur umpamanya ya, memang entah uzurnya dia yang tahu dan mereka memang nggak bisa untuk meresmikan pernikahan tersebut, semoga nggak ada masalah untuk tetap nikah siri dengan catatan semua syarat-syarat dan ketentuan rukun-rukun pernikahan dipenuhi. Baik, kalau bicara apakah orang yang berzina dia harus bertanggung jawab dengan wanita yang dia zinai, dia harus tobat sama Allah Azza wa Jalla. Bukan urusan bertanggung jawab, dia bertanggung jawab di hadapan Allah, dia berbuat dosa dengan perempuan ini. Ya, dia bertanggung jawab, dia yang berzina. Perempuan ini juga yang mau dizinai. Kecuali laki-laki ini memperkosa itu perempuan. Ini perempuan banyak dibohong-bohongin sama laki-laki. Kan nanti aku akan nikahi ini itu. Gombal tuh. Dan itu setan. Ketika dia mau dizinain dengan janji nikah, berarti dua setan. Yang suaminya, yang lakinya juga setan, yang perempuannya juga ngikutin bisikan setan ketika itu. Maka yang harus dilakukan oleh laki-laki tersebut bertobat kepada Allah dan perempuan itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW ketika ada seorang perempuan yang mengaku dia berzina dan hamil dari zina, Rasulullah SAW tidak bertanya dengan siapa engkau berzina, mana laki-laki yang berzina sama engkau, enggak, karena urusan dia sama Allah SWT nantinya. Tapi hukuman itu buat yang berzina. Maka kadangkala kalau ada seorang wanita yang berzina dengan laki-laki yang berjanji akan menikahi dia, ketahuilah yang pertama dia pendusta. Dia bukan orang baik karena menzinain dirimu. Dan engkau juga bukan orang baik karena engkau mau dizinain sama dia. Tugas kalian berdua bertobat kepada Allah SWT. Berkaitan dengan janji dia, ya dia seharusnya memenuhi janji dia. Tapi yang terpenting buat kedua ini adalah bertobat kepada Allah SWT. Apa gunanya engkau menikah dengan laki-laki yang berzina dan belum bertobat? Hanya sekedar mau bertanggung jawab. Iya, aku akan bertanggung jawab. Aku akan nikahin kau. Tapi dia nggak tobat. Dalam artian dia berzina sama engkau, dia juga akan berzina dengan wanita-wanita lainnya. Maka seharusnya kalau engkau bertobat dan laki-laki itu belum bertobat, engkau jangan mau dinikahin sama laki-laki tersebut. Karena dia belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalian berdua sama-sama belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Pezina itu ya nikahnya sama pezina juga. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ada satu pertanyaan dari ada dua pertanyaan dengan yang mirip dari dua jamaah Zoom, Ukti Dewi Febrianti dan Ukti Gravela Octavia. Mungkin Ukti Gravela Octavia mau bertanya secara langsung, tafadholi untuk meng-unmute. Gravela Octavia. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Iya Ustaz, gini kan di luar tema ya Ustaz. Naam. Mau tanya, ini kan saya punya saudara ipar. Dia di sini tuh juga sesama saudara ipar. Terus ini orangnya tuh suka fitnah, suka mencari kejelekan orang. Terus bagaimana saya menyikapinya? Bolehkah saya mendiamkan dia atau menghindarinya dia? Soalnya dia itu orangnya sama saudara yang lainnya juga gitu, suka mencari kejelekannya saudara yang lain. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang mirip tadi? Ya Ustadz, dengan Ukti Dewi Febrianti, pertanyaan sama,
apakah boleh kita membatasi interaksi dengan ipar sesama perempuan karena sebelumnya pernah ada konflik, kadang masih teringat dan merasa hati saya lemah dan jika terlalu sering bertemu ditakutkan menambah penyakit hati. Demikian pertanyaannya, Ustaz. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu berbuat salah. Maka tugas kita tatkala melihat orang lain berbuat salah, yang pertama kita memandangnya dengan kacamata dia manusia. Wajar dia berbuat salah. Tugas kita adalah memperbaikinya. Memperbaiki itu Allah Azza wa Jalla mengatakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Yang pertama, jadikan maaf itu sebagai modal hidup. Maafkan orang-orang yang menyakitimu. Wa'mur bil urfi, ini perintah agar mereka berbuat baik. Kasih nasihat mereka yang berbuat kesalahan, ya. Doakan mereka. Tadi iparnya mungkin yang suka mengadu domba, maka berbuat baiklah kepada mereka. Tapi ada wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ada orang yang nggak bisa dikasih tahu. Ya udah, kita nggak usah terlalu banyak interaksi sama dia. Kita tetap berbuat baik sama dia, assalamualaikum. Tapi untuk berinteraksi, ngobrol sama dia, ini itu mungkin kita jaga jarak. Nggak apa-apa. Allah suruh kita berpaling dari orang-orang bodoh. Dengan harapan orang bodoh tuh kalau ditanggap ya, kalau kita memberikan respon kepada dia, dia malah melakukan tindakan-tindakan yang lebih bodoh lagi. Terus benar tugas kita, ya udah, nggak usah dipedulikan. Nggak usah dipedulikan mereka, ya tetap menjaga ukhuwah Islamiyah tidak diputuskan. Tapi untuk ngobrol, duduk bareng sama dia, mungkin kita tidak lagi. Nggak masalah sebenarnya. Setelah tahapan tadi dijalanin. Karena jangan sampai kita baru berbuat salah sekali, ya kemudian kita tutup pintu maaf buat dia. Enggak, orang itu semua melakukan kesalahan jamaah. Kita ini dosa kita terus-terusan dan kita minta maaf sama Allah SWT. Maka jadilah orang yang pandai memaafkan dan selalu mengajak orang lain kepada kebaikan. Dalam posisi-posisi tertentu kita bersabar menghadapi mereka. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.